Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Esa Indra Sukmana, NIM 25040100238. Saya untuk pada kesempatan kali ini presentasikan tugas 1 untuk mata kuliah Deep Learning IFD 22 dengan dosen pengajar Bapak Catur Nugroho FKOM MKOM. Tugas 1 ini adalah untuk membuat video presentasi tentang studi kasus regresi linear dan regresi logistik. Untuk kali ini studi kasus yang saya ambil adalah untuk regresi linear, yaitu harga jual rumah, dan untuk regresi logistik adalah kasus penyakit jantung. Outline untuk presentasi kayak kali ini adalah pertama adalah pengertian regresi linear dan regresi logistik, kemudian perangkat lunak dan yang digunakan untuk pemrosesan data, kemudian studi kasusnya untuk regresi linear yaitu deskripsi kasus dan dataset, kemudian penerapannya, evaluasi, dan kesimpulan. Sama juga untuk studi kasus regresi logistik, ada deskripsinya dan datasetnya, kemudian penerapannya, dan evaluasi dan kesimpulan. Di regresi linear dan regresi logistik, regresi linear adalah model statistik yang digunakan untuk memprediksi variabel kontinu. Misalnya harga saham, harga rumah, harga tanah, kemudian suhu, panjang atau luas. Kemudian ada yang kedua, regresi logistik, yaitu model statistik yang digunakan untuk memprediksi probabilitas bahwa suatu peristiwa akan terjadi ke dalam satu dari dua kategori deskripsi, misalnya 0, 1, ya atau tidak. Kemudian perangkat lunak yang saya gunakan untuk pemrosesan data, saya menggunakan Python dengan beberapa library yaitu Pandas untuk pengolahan data frame, scikit-learn untuk modelnya dan evaluasi. Kemudian ada juga Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi. Untuk yang pertama yaitu studi kasus regresi linear. Yang saya ambil adalah regresi linear terhadap harga rumah di kawasan Tebet. Jadi data yang saya gunakan adalah data harga rumah di kawasan Tebet yang saya ambil dari kaggle.com, Wisnu Anggara yang diambil dari laman 123.com. Datanya terdiri dari 8 kolom dengan jumlah data sebanyak 1010 baris. Dengan kolom tersebut 8 itu adalah yang pertama adalah nomor rumah, nomor datanya, baris datanya, kemudian nama rumah, ini judul iklannya, ada harga, LP itu luas bangunan, LT luas tanah, KT kamar tidur, jumlah kamar tidur, KM jumlah kamar mandi, GRS itu jumlah kapasitas mobil dalam garasi. Untuk penerapannya, jadi untuk kolom fitur yang saya gunakan yaitu luas bangunan, luas tanah, kamar tidur, kamar mandi, dan garasi. Dengan target untuk regresinya adalah di kolom harga. Untuk kolom atau nomor tidak saya gunakan karena itu cuma hanya nomor urut saja. Ini ada contoh sampling 5 baris awal dari datanya. Ada itu seperti tadi hanya nomor urut saja, kemudian nama rumah ini judul iklannya, kemudian ada harganya, kemudian ada luas bangunan, luas tanah, kamar tidur, kamar mandi, dan garasi. Jadi dari kolom-kolom nomor itu bisa diambil deskripsinya, misalnya ini untuk garis harga, luas bangunan, luas tanah, kamar tidur, kamar mandi, pokoknya ini semuanya sama 10, 10, 1010 baris, jadi tidak ada yang kosong atau missing. Kemudian dari tiap variabel dan fitur serta target bisa dilihat untuk sebarannya, misalnya nilai minimalnya dan nilai maksimal, kemudian ada rata-ratanya juga. Dan bisa juga dilihat visualisasi untuk distribusi harganya, distribusi luas bangunan, luas tanah, kamar tidur, kamar mandi, dan jumlah garasi. Kemudian divisualisasikan juga korelasi dari tiap fiturnya terhadap harga. Ada 2 yang cukup tinggi yaitu luas bangunan dan luas tanah. Kemudian selanjutnya dari data tadi sebanyak 1010 baris, dipilih untuk fiturnya yaitu tadi seperti disebutkan luas bangunan, luas tanah, kamar tidur, kamar mandi, garasi, dengan targetnya yaitu harga. Untuk
pelatihan atau training dan validasi dibagi menjadi dua, dengan bagian untuk validasi sebanyak 20% dan untuk training 80%. Jadi untuk training intinya 808 baris dan untuk validasi 202 baris. Kemudian digunakan model bawaan scikit-learn, yaitu linear regression terhadap di train atau dilatih terhadap data trainnya. Dan selanjutnya bisa dipanggil untuk interceptnya dan koefisien dari linear regressionnya. Itu untuk intercept atau konstantanya itu minus 775 juta, dan koefisien untuk setiap fiturnya itu berikut: luas bangunan, luas tanah, kamar tidur, kamar mandi, dan garasi. Jadi kalau dimasukkan ke rumus linear regressionnya, untuk harga adalah minus 775.923.911 ini ditambah 12 juta dikali luas bangunan tambah 23 juta kali luas tanah ditambah minus 638 juta dikali kamar tidur ditambah 566 juta dikali kamar mandi ditambah 247 juta kali garasi. Contohnya adalah ini, misalnya datanya luas bangunannya 220, luas tanahnya 220, kamar tidurnya ada 3, kamar mandinya ada 3, kemudian garasinya tidak ada. Ketika masukkan, kemudian hasilnya dari rumus formula ini menghasilkan harga prediksinya sebesar 6.700.000.000. Dan kemudian selanjutnya dilakukan evaluasi untuk data training dan data validasi menggunakan fungsi bawaan dari scikit-learn. Ada mean absolute error, mean squared error, root mean squared error, dan R square. Untuk evaluasi pada data training, mean absolute errornya 2,1 miliar, root mean squared errornya 4 miliar, dan mean squared errornya 16. 455, 642, 899, 685, 158, 912. Dengan R square-nya 0,7 atau sekitar 70%. Untuk evaluasi di data validasi, mean absolute error-nya 1,9 miliar, mean squared error-nya 10,675,729 sekian, dan root mean squared error-nya 3,2 miliar. Dengan R square-nya 0,77, 13 lebih baik dari di data training. Dan ini ada visualisasi juga untuk harga aktual dan harga prediksi untuk data training dan validasi. Untuk data training yang warna biru dan data validasi yang warna hijau. Jadi ada data harga aktual dan harga prediksi, kemudian menggunakan diplot. Kalau dilihat ada beberapa yang harga aktualnya dia tinggi tapi prediksinya rendah, juga beberapa yang harga aktualnya rendah tapi prediksinya tinggi. Ya, jadi kesimpulan dari studi kasus regresi linear ini adalah model regresi linear ini untuk data hasil harga jual rumah menggunakan fitur luas bangunan, luas tanah, kamar tidur, kamar mandi, dan garasi untuk memprediksi harga rumah. Dengan hasilnya di data validasi adalah R square-nya 0,7713, mean absolute error 1,98, root mean square error 3,2 miliar. Jadi dari kelima fitur ini, luas bangunan, luas tanah, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, dan garasi, dia bisa menjelaskan untuk variasi data di validasi sebanyak 0,77 atau sekitar 77%. Baik, untuk selanjutnya yaitu untuk studi kasus regresi logistik adalah kasus penyakit jantung. Di kasus ini adalah data tentang faktor risiko dan penyakit jantung pada penduduk Framingham, Massachusetts yang saya ambil dari gagal.com. Ini alamatnya. Ini terdiri dari 16 kolom dengan jumlah 4.238 baris.
kolomnya yaitu adalah male, jadi jenis kelamin ada male, jadi 0 dan 1. Kemudian age yaitu usia pasien, education tingkat pendidikan, current smoker apakah perokok saat ini, kemudian six per day itu jumlah rokok rata-rata per hari, kemudian BPMH apa menggunakan obat tekanan darah, prevalence stroke, prevalent HIV, riwayat hipertensi, diabetes, total kolesterol, sistolik, diastolik, BMI, detak jantung, tingkat glukosa, dan ini adalah targetnya yaitu dalam risiko dalam 10 tahun ke depan apakah akan menderita atau mengalami penyakit jantung koroner. Untuk penerapan regresi logistiknya, pertama adalah melihat datanya dari menggunakan pandas dari 4238 ada beberapa kolom yang isinya 0 atau tidak memiliki data. Ini contoh 5 baris awalnya ada datanya seperti ini untuk targetnya, ini untuk kolom fiturnya sudah numerik semua. Ini dari tadi 4300 tadi dilakukan drop atau dibuang yang nilainya 0, jadi sehingga menghasilkan sebanyak 3656 baris yang semua sudah ada isinya. Ini untuk deskripsi dari masing-masing kolomnya. Dan nilai rata-rata standar deviasi minimal 5%, 50%, 75%, dan nilai maksimal. Dan ini untuk visualisasi distribusinya. Jadi distribusi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, ada 4 kategori, status perokok, kemudian jumlah rokok per hari, apakah menggunakan obat-obatan, kemudian tadi pernah stroke, pernah hipertensi, diabetes, jumlah kolesterol, gula, penyakit jantung, tekanan darah, sistolik, diastolik, BMI, denyut jantung, glukosa, dan ini untuk targetnya itu penyakit jantung koroner dalam 10 tahun. Ada sedikit ketidakseimbangan di bagian targetnya, di mana yang satu atau yang mengalami penyakit jantung koroner dalam 10 tahun lebih sedikit daripada yang tidak. Dan itu untuk variasi fiturnya terhadap 10 year CHD. Untuk dilihat tidak ada yang nilainya besar berkorelasi tinggi terhadap targetnya. Dan dilakukan penerapan untuk training. Pertama di untuk fiturnya yaitu kecuali kolom target, dan untuk kolom targetnya yaitu kolom 10 year CHD. Kemudian dilakukan split juga atau pemisahan untuk data training dan validation sebesar 20% untuk validasi, sehingga hasilnya untuk training 2924 baris dan untuk validasi 732 baris. Yang dilakukan training untuk model logistik regression sebanyak 1000 kali dengan solvernya LibLinear. Dan ini kemudian setelah dilakukan training, keluar hasilnya bisa dipanggil untuk koefisiennya dari masing-masing fitur dan juga interceptnya. Jadi kalau kita masukkan ke formulanya, untuk Z dari 10 year CHD adalah minus 5 ditambah 0,5 dikali mel, kemudian 0,05 dikali H, tambah minus 0,1 dikali education, 0,1 dikali current smoker, dan selanjutnya dan dimasukkan ke probabilitasnya itu 1/1 ditambah E dipangkatkan minus ini setnya tadi. Jadi contohnya ini yaitu untuk katanya misalnya male 1 X39, education 4, current smoker 0, dan selanjutnya jadi dimasukkan ke formulanya atau perhitungannya untuk setnya, maka ditemukan setnya adalah minus 3,1948. Probabilitasnya set itu adalah 3,94%, jadi
karena masih di bawah 0,5, jadi prediksinya adalah 0 atau tidak beresiko kan mengalami penyakit jantung koroner. Untuk evaluasi pada data trend dan data validation, untuk data training akurasi 0,85, presisi 0,7, recall-nya 0,069, advance score-nya 0,1. Untuk kelasnya untuk 0, advance score-nya 0,92, untuk 1 0,13. Sama juga seperti validation, akurasinya 0,8, presisi 0,5, recall-nya 0,05, advance score-nya 0,1. Kedua kelasnya juga. Kemudian untuk confusion metric dari training dan validation, ada yang label aktualnya positif, prediksinya negatif, dan juga yang aktualnya negatif, prediksinya positif. Yang di sini lebih penting itu untuk positifnya, ada yang lebih banyak di prediksi negatif. Juga seperti untuk data validasinya yang seharusnya dia positif tapi di prediksinya negatif. Di kesimpulan, untuk model regressi logistik ini dilatih untuk memprediksi penyakit jantung koroner dan YCHD dengan menggunakan 15 fitur tadi. Untuk akurasi keseluruhan 83% pada data validasi, namun menunjukkan kelemahan untuk mendeteksi kasus positif. Bisa dilihat dari recall dan precision dan advance score yang rendah. Ini dikarenakan terjadi false negatif atau yang seharusnya positif atau mengalami penyakit jantung koroner dalam 10 tahun ke depan diprediksi negatif. Ini karena jadi seperti di awal untuk datanya yaitu label 01 atau negatif dan positif tadi mengalami ketidakseimbangan, lebih banyak yang negatif. Demikian presentasi saya untuk tugas 1 deep learning ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.